Kurang lebih 1 jaman lah waktunya. Berarti dirujuknya ke rumah Bukan dirujuk ya, bukan dirujuk atas kemauan saya sendiri. Karena ya saya kerja kan, capek juga kalau kesini bolak-balik. Ini bukan karena rujukan, karena kemauan saya sendiri sebagai orang tua. Tapi gitu yang aja. tadi anaknya berarti. Anaknya. Tapi dipulangin berarti Bukan, dirawat di rumah. iya dirawat di rumah sakit yang saya minta. Rumah sakit mana Pak? Rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring. Kondisi mbaknya gimana? Alhamdulillah udah membaik semua sih, di sini langsung ditangani, langsung dioperasi. Kan ada berapa jahitan, sekitar 40 jahitan, 20 jahitan ya, sorry. Di bagian dulu? Di bibir sini, ini sama di sini. Untuk ada patah tulang gitu nggak Pak? Alhamdulillah aman, nggak ada. Iya, cuma lecet-lecet luka aja. Udah sempat cerita sama bapaknya, mbaknya tadi Soal cerita soal kemarin seperti apa gitu. Dia bilang langsung pas ada kejadian yang lain itu berdiri pada kepo ya. Tapi anak saya ya udah biarin aja, dia merem sebentar langsung ada tubrukan seperti itu. Jadi dia nggak sadar diri sih. Dia di gerbong wanita, gerbong perempuan. Berarti posisinya pas anak Bapak lagi duduk di... Betul. Kalau yang lain kan kepo ada apa nih, tabrak itu kan berhenti. Anak saya ya dia bilang ya biarin aja, dia masih duduk sih gitu. Itu habis pulang kerja Pak? Iya. Atau gimana? Pulang kerja. Jadi pulang kerja dia disuruh tugas ke daerah sini, kan kerjanya di Cibinong ya. Dia disuruh bosnya untuk ngambil berkas untuk besok harinya. Jadi ke arah sini pulangnya. Oh, dia rutinitas nggak tiap hari ke Bekasi? Enggak. Jadi disuruh bosnya untuk ngambil apalah gitu untuk tugas dia. Jadi mau nggak mau harus ke sini gitu. Itu sih. Berapa lama katanya Pak kemarin? Waduh, saya dikabarin di rumah saya jam hampir tengah malam sih, jam 12 lewat. Ngabarin siapa? Temennya. Tapi dia kan ada iPhone ya, itu hilang, jadi nggak bisa. Tapi dia punya iWatch-nya, jadi dia pakai iWatch seperti itu. Berarti anak Bapak langsung ngabarin Bapak? Langsung ngabarin temennya. Ngabarin Iya, temennya. langsung ngabarin temennya ke rumah. Iya, betul. Dipindah kemana Pak rumah? Saya minta ya, bukan dirujuk, tapi saya minta pindah sendiri karena dekat rumah. Jadi saya minta ke RS Muhammadiyah Taman Puring. Kondisinya gimana? Alhamdulillah udah baik Pak. Udah ya pasca operasi udah bisa bercanda lah, udah bisa makan, udah bisa nelpon segala macam. Afnara kita Pak. Usia? 29 tahun. Trauma masih ada Pak? Ya mungkin sedikit ya Pak ya. Ya alhamdulillah sih nggak terlalu ini banget lah. Udah ya mungkin sambil berjalan udah sembuh gitu, seperti itu. Nama anaknya siapa Pak? Afnara kita. Tadi Iya. sempat ketemu kayak Kang Deddy udah ada omongan dari Pemprov Jabar nggak Pak soal santunan? Kang Deddy sih cuma ngasih semangat aja, support aja sih ya. Tadi juga ketemu saya juga ada ngobrol. Ya cuma ngasih support aja tadi, semangat, jangan kapok ya naik kereta, seperti itu aja sih. Kalau perawatan gitu biaya udah sepenuhnya ditanggung? Alhamdulillah udah sama JR semua sih Pak. Ya jadi nggak ada kendala, nggak ada masalah untuk Di rumah sakit Puring pun nanti sama seperti itu, karena kita masih ada limit untuk asuransinya. Seperti itu. Dari JR? Betul, dari JR. Jadi di cover sama JR 2 ya. Bapak minta pindah, ada kendala kan? Enggak, saya kan karena dekat rumah aja. Di rumah sakit boleh? Aman ya, karena kan saya harus minta ACC dari pihak rumah sakit sana. Semalam saya ke rumah sakit Muhammadiyah, dia minta bekas dari sini dikirimin dan selesai, oke, di sana langsung terima. Seperti itu sih Bang. Di sini ditanggung semua kan? Alhamdulillah ditanggung semua Bang. Ya jadi yang nggak ada kendala apapun ya. Di sini pelayanannya bagus kok. Datang langsung tak kasih tindakan, walaupun tanpa seizin orang tua ya, tapi langsung kasih tindakan operasi seperti itu. Dirawat berapa lama Pak? Ketemu Bapak apa? Saya belum dia belum terlalu sadar sih, karena habis pasca operasi ya agak-agak fly lah kalau itu ya. Jadi belum ada ini sama sekali. Gitu. Ya, itu aja. Ini Bapak dapat kabar anaknya di sini tuh sekitar jam berapa Pak? Jam ngambil tengah malam sih, jam 12 lewat lah. Pas saya datang ke sini ya Pak? Iya, saya pulang kerja jam 11. Saya masih scroll TikTok. Saya lihat kejadiannya doang, tapi nggak ngelihat ada video anak saya. Ya, evakuasinya malam atau pagi anak Pak? Langsung malam itu juga. Iya, langsung. Bapak domisili di mana? Jakarta Selatan, Bayoran Lama. Iya. Jakarta Selatan. Betul. Kerjanya di Cibinong, tapi anak saya tetap di rumah di Bayoran Lama, seperti itu. Tujuannya kemana Pak? Tadi kantor? Dari kantor ke Cibinong, tapi mau ambil berkas ke daerah Bekasi sini. Iya. Dengan Bapak siapa? Bapak Rahmat. Iya. Pak Rahmat. Iya, udah cukup. Makasih ya. Kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan
KRL pada hari ini, insya Allah apabila telah diberikan clearance oleh KNKT, karena KNKT adalah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan investigasi. Apabila sudah ada clearance dari KNKT, siang ini kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek yang dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk bisa beroperasi lagi. Sekarang kami dalam tahapan proses persiapan uji coba, baik uji coba rel maupun persinyalan dan sebagainya, untuk memastikan bahwa stasiun sini sudah bisa melayani kembali KRL. Yang paling utama adalah keselamatan, itu yang paling penting, yang ingin kami tekankan kepada PT KAI dalam mempersiapkan pembukaan kembali stasiun Bekasi Timur. Mungkin yang lain bisa disampaikan kembali oleh Direktur Utama PT KAI, ada update yang bisa diberikan kepada rekan-rekan media. Silakan Pak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, ada beberapa poin yang kami akan sampaikan sebagai Dirut dan warga PT Kereta Api Indonesia. Pertama, tentunya kami tidak henti-hentinya meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya ke seluruh masyarakat, khususnya para pengguna jasa, atas kejadian kemarin ini di wilayah Bekasi Timur yang menimbulkan korban dan tentunya gangguan perjalanan kereta. Permohonan maaf ini khususnya kami sampaikan pada keluarga korban, pelanggan, serta masyarakat yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Telah disampaikan oleh Pak Menteri tadi, total korban pada 106, 15 meninggal dunia. Insya Allah arwahnya bisa diterima dan keluarga diberikan ketabahan yang sangat besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sisanya 91 orang dirawat, di mana pada saat ini 53 itu masih di rumah sakit, ada di beberapa rumah sakit, dan 38 telah diperbolehkan pulang, dan dilaporkan juga siang ini juga ada persiapan beberapa orang lagi yang akan pulang juga. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih sekali kemarin pagi Pak Presiden serta Pak Mensesnek dan jajaran telah memberikan atensi besar kepada kita Pak Menteri dengan mengunjungi korban yang dirawat di RSUD Bekasi. Atensi beliau sangat besar sekali, dan beliau bertiga kita kemarin rapat singkat dan memberikan arahan-arahan. Pak Presiden memberikan arahan-arahan ke depannya untuk perbaikan itu seperti apa, kemudian terutama untuk penanganan korban serta pengembalian layanan yang menjamin keselamatan dan menjamin layanan terbaik buat masyarakat, karena kereta api ini merupakan tulang punggung dari moda transportasi di Indonesia. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses, mulai dari proses penyelamatan, pertolongan korban, evakuasi, perawatan, sampai dengan kemarin melakukan recovery dari layanan atau pembebasan dari rel yang masih ada puing-puing kemarin dari bekas KRL 5568. Kami sampaikan terima kasih khusus kepada Basarnas, TNI, Polri, seluruh rumah sakit yang telah menangani korban, RSUD Bekasi, RS Polri Kramat Jati, RS Mitra Plumbon Cibitung, Rumah Sakit Primaya Timur, Rumah Sakit Hermina Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Siloam Bekasi Timur dan Cikarang, Rumah Sakit Bakti Kartini, Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur dan Barat, Rumah Sakit Dewi Sri Karawang, serta Rumah Sakit MMC Kuningan.
Dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang 24 jam selama 3 hari ini kita mengawal proses dari perbaikan pengembalian layanan dan pertolongan para korban. Selanjutnya, atas kejadian ini kami dan pihak-pihak yang terkait juga telah dan sedang melakukan tentunya evaluasi internal dan eksternal. Internal, bagaimana kami meningkatkan atau memastikan lebih pasti lagi masalah aspek operasional keselamatan tentunya, serta koordinasi dengan evaluasi eksternal baik dengan regulator, pihak-pihak terkait, dan tentunya kami mendukung proses investigasi yang dilakukan oleh KNKT yang nanti akan secara resmi mengumumkan penyebab dan rekomendasi dari eksiden yang kemarin terjadi. Selanjutnya, pemulihan operasional, diinformasikan bahwa jalur hilir itu telah dibuka jam 1.30 pada tanggal hari Selasa kemarin, tanggal 27, jam 1.30 malam, ya, atau dini hari, sehingga jalur itu sudah bisa dilewati oleh kereta-kereta jarak jauh yang arah dari timur. Tadi malam jam 2, alhamdulillah, yang jalur hulunya itu setelah pripal, artinya bebas dari puing-puing, dan kita sudah pastikan bersama KNKT juga memastikan keselamatan pemakaian jalur ini untuk pemakaian kereta-kereta jarak jauh. Walaupun kami masih melakukan pembatasan kecepatan 30 km per jam di stasiun ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa insya Allah siang nanti kita akan mulai membuka kembali layanan KRL kita, Cikarang Line, yang akan beroperasi dan berfrekuensi sama dengan sebelumnya. Kami perlu menegaskan juga bahwa keselamatan adalah prioritas utama kami. Kami tidak ada toleransi sama sekali pun untuk melanggar atau menurunkan tingkat keselamatan dari para pelanggan pengguna jasa dari PT Kereta Api Indonesia, baik itu gendernya laki-laki maupun gendernya perempuan. Tentunya kami terus berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan, baik selama masa pemulihan maupun setelah masa pemulihan ini. Dalam masa pemulihan kami membuka 2 posko tanggap, ya. Itu satu adalah di Bekasi Timur ini, stasiun Bekasi Timur ini, dan satu lagi di Gambir selama 14 hari ke depan. Selanjutnya kami sampaikan lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini, dan kami terus berkomitmen untuk melakukan peningkatan, perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Demikian beberapa poin yang bisa kami sampaikan. Pak, kenapa bangkai gerbong itu belum dipindahkan dulu, Pak? Itu kita lakukan bertahap, ya. Kemarin perlu kita sampaikan bahwa kita melakukan evakuasi dari penumpang itu selama hampir 10 jam, ya. Kemudian setelah itu baru kita bisa melakukan penarikan dari gerbong, dari lokomotif yang ada di dalam KRL kemarin itu, ya. Setelah itu kita baru bisa mulai melakukan evakuasi dari bangkai KRL itu mulai dari jam siang kemarin, ya, jam 12 sampai jam 1, ya. Sehingga untuk prosesnya kita akan lakukan bertahap, dan pada saat ini sudah dapat clearance
dari KNKT bahwa jalur itu sudah bisa dilakukan dengan catatan pembatasan kecepatan.